Diriku tidak peduli. Diriku hanya meyakini bahwa kami bisa menggunakan. Walaupun mati, daripada kalian tunduk di bawah kerajaan. Ya, Kau salah lagi. pegang dulu. Bismillah. Assalamualaikum. Siapakah kalian? Bismillah. Hari-hari yang sangat melelahkan Mas Arya. Tapi sungguh luar biasa pengalaman di hutan ini. Atau di gunung Cikuray ya Mas? Betul. Menyalakan apa? Udah Mas. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa. Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Berjumpa kembali dengan kita nih. Kita kembali menindaklanjuti permasalahan yang ada di Gunung Cikuray. Yang dimana Mas Bobo sudah sedikit menyampaikan kemarin mengenai 7 kerajaan ya Mas Topik. Benar. Dan untuk malam hari ini kita berjalan berdua karena Mas Bobo sedang melakukan jalur yang berbeda untuk mencari informasi agar apa yang sedang kita lakukan ini cepat terselesaikan. Amin. Namun sebelum kita melanjutkan lebih dalam, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita hajati dan juga teman-teman hajati dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Amin ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doa dimulai. Dan tidak lupa juga teman-teman, kita doakan untuk almarhum Yusuf Ali Siddiq. Apalagi kemarin kita sempat berbincang ya Mas Topik. Benar. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah. Amin ya Allah. Oke. Ya. Dan ini samping kanan kiri kita ini alang-alang semua ya Pip. Setengah badanmu Mas. Wow. Dimatikan dulu nggak apa-apa. Oke, Nanti Mas. kalau ada pergerakan kita nyalakan lagi. Assalamualaikum. Wahai makhluk, kenapa kau tiba-tiba menampakkan diri di hadapan kami? Hati-hati Mas Topik. Benar, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Rafaya insut. Terima kasih atas sambutanmu. Terima kasih juga sambutannya. Hati-hati dia mau menyerang lagi Mas Topik. Tapi sepertinya galak dia Mas. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, sedikit menghangatkan. Wah. Ya lumayan. Hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya insut. Wah. Waduh, kafaya insut. Sudah cukup. Allahu Akbar. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim.
Hei. Siapa kau? Hah? Bismillah. Siapa sebenarnya dirimu? Bismillah. Kau kaya insop. Bismillahirrahmanirrahim. Tunduk kau makhluk. Apa maksudmu melakukan penyerangan sebesar ini? Apakah kau tidak takut jika apa yang kau lakukan ini menyebar luas di lereng ini? Allah. Apa kalian? Jika kau tidak peduli atas apa yang kau lakukan, saya juga tidak peduli siapa dirimu. Keluar kau, bismillahirrahmanirrahim. Wah, semakin kesini semakin ganas Mas Topik. Ayo kita masuk saja yuk. Mas. Oke Lur, kita lanjut. Namun di sini saya nyalakan kamera kembali karena saya merasakan seperti ada yang memperhatikan kita, Mas Topik. Saya akan coba ikuti energinya. Dia memperhatikan kita, tapi dia mencoba seperti pegang dulu Mas Topik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, siapakah panjenengan? Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Sepertinya terbalik manusia. Harusnya diriku yang bertanya siapa dirimu. Mohon maaf, kedatangan kami mungkin sedikit mengganggu di tempat ini. Tujuan kami datang ke tempat ini, kami sedang melakukan suatu laku spiritual yang dimana kami sedang diamanahkan oleh guru kami, yaitu Tuan Syekh Maulana Maharibi, untuk mencari suatu informasi yang berada di lereng tempat ini. Apakah kau mengetahui mengenai 7 kerajaan yang ada di tempat ini? Ya. Justru karena itu kami belum tahu, makanya kami sedang mencari tahu. Makanya saya bertanya kepadamu, apakah kau mengetahui mengenai 7 kerajaan itu? Baik manusia, jika memang dirimu benar-benar dari murid Syekh Maghribi, diriku akan memberikan tahu. Kalian harus berjalan kemana? Kemana? Sebetulnya di pertigaan atas sana sudah benar. Kalian akan menemukan sebuah kerajaan yang sangat besar di depan sana. Berarti masih jauh, apa sudah dekat? Cukup lumayan jauh manusia. Baiklah. Terima kasih atas informasinya. Silakan kau pergi. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Shh. Suruh pergi bukan sama saudara saya, makhluk biasa. Oke Lur, ini kita sebentar. Oke lah, aman insya Allah. Oke, kita lanjut Mas Taufik. Ayo nanti. Cuman kita tadi diarahkan suruh ke sini. Mas Air yang rasa panas nggak sih di sini? Panas.
Apalagi tadi serangan makhluk tadi juga itu. Luar biasa ya. Banyak nyamuk, Mas. Nyamuk apa urang-urang ya? Nyamuk. Apa itu tadi? Hah? Iya, Mas. Lari. Tadi. Apa ya? Tadi ada sekelebatan, Lur. Tadi ada sekelebatan seperti lari ke arah sini. Tunggu dulu, aku mau di center. Allah Akbar. Allah quwwata illa billah. Saya merasakan energinya datang. Energinya dekat. Di sini, Mas. Iya. Apakah ini salah satu gerbang, Mas? Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafaya ain sud. Assalamualaikum. Siapa kau makhluk? Kenapa kau tadi berlari ketika melihat kami? Takut kenapa? Kau takut apa pura-pura takut? Allahu Akbar. Katanya takut tapi menyerang. Apakah saya seperti merasa? Allah Akbar. Allah Akbar. Astagfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Kau tadi sedikit mengatakan kepada kami, saya adalah mata-mata. Mata-mata apa maksudmu? Apakah kau sedang memata-matai gerak-gerik dari kami? Ya, Apa tujuannya? Memangnya kami mau berbuat apa? Kami tidak Ternyata tidak kalian berbuat hebat. apa-apa di tempat ini. bisa melihat diriku. Ya, Perlu dirimu. alhamdulillah kami bisa melihat dirimu. Diriku tidak akan melepaskan kalian. Kau disuruh mata-mata. Apa? Memata-matai kami itu oleh siapa? Dirimu tidak perlu tahu. Bismillah. Tunduklah kau makhluk kaf ha ya ain sod. Siapa yang menyuruhmu?
katakan. Tidak. Lantas kenapa kau tadi mengatakan diriku adalah mata-mata? Berarti kan ada yang menyuruh. Tidak mungkin kau melakukan ini seorang diri. Tentu saja. Namun diriku berjanji tidak akan mengatakan siapa yang menyuruhku. Kenapa? Apakah kau diancam? Tidak. Lantas, Ya diriku tidak mau memberitahu siapa yang menyuruhku. kenapa tidak mau memberitahu? Apakah kau makhluk kepercayaan dari Tuanmu? Tidak usah melihatku seperti itu. Ya, punya matanya buat melihat sih. Bagaimana kamu? Apa yang kalian bawa sampai diriku tidak bisa melihat kalian? Silo sekali. Senter. Kami membawa senter. Kami tidak membawa apa-apa. Kami hanya membawa perbekalan yang kami bawa saja. Katakan siapa yang menyuruhmu. Tidak. Baiklah, jika kau tidak mau mengaku, saya akan amankan terlebih dahulu dirimu. Bismillah. Masuklah kau. Ternyata dulu sudah mulai banyak makhluk yang memata-matai kita ini. Berarti kemungkinan memang mungkin tujuan kita itu diketahui. Cuman mungkin mereka dikiranya kita itu sudah mengetahui secara pasti apa yang kita lakukan. Padahal kan kita juga belum tahu, Mas Upik. Tapi kenapa makhluk itu tadi mengatakan seperti itu gitu loh. Nih sedikit teka-teki lur. Aneh juga ini. Oke, kita lanjut saja yuk. Lanjut. Ayo. Kamu kenapa ya orang bengong? Jangan bengong, Pik. Banyak Nanti sekali suara aku Mas dengar Mas. ketemper ah. Banyak suara aku dengar kok. Apa-apa biarkan. Kamu dengar nggak? Dengar, tapi abaikan saja. Yuk. Yuk. Baik, kamu bisa di sini ya. Iya, terakhir ini Sini. Saya udah dapat isyarah. sudah dapat. Kita mendengar suara gongnya. Itu gong itu loh. Benteng dulu. Ya. Benteng dulu ya. Bismillah. Oke, baik teman-teman. Allahu Akbar. Jadi sedikit saya ceritakan ya. Tadi setelah saya bermeditasi, saya bisa bahwasanya di tempat ini ternyata ada iblis yang mau dibangkitkan. Itu iblis abandon ya, Abandon. atau iblis kehancuran. Allahu Akbar. Terus Jadi saya rasa kamu juga dari tadi itu sudah diincar ya. Nah, tandanya apa? Tandanya adalah suara tadi, suara gong tadi ya. Allahu Akbar. Pada itu kita harus berhati-hati. Dan teman-teman juga kita mohon doanya ya agar apa yang kita hajati dan teman-teman hajati juga dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dalam malam hari ini nih kita ada misi baru ya. Betul. Mudah-mudahan. Tadi kamu gimana ya? Awal kita jalan sudah diserang makhluk, dan tadi makhluk yang di sini juga dia mengatakan dia itu mata-mata gitu loh. Cuman nggak mau mengaku ya Mas Topik. Gitu. Jadi saya sedikit aneh, mata-mata. Terus kamu menyamar jadi hewan. Muncullah kau. Allahu Akbar. La haula wala quwwata illa billah.
Jeli juga matamu. Assalamualaikum, wahai Tuan Raja. Pintar. Kenapa Tuan Raja sampai repot-repot datang menyamar dan ingin menemui kami? Tentu saja diriku bebas melakukan apa saja. Dan saya mencoba menyamar dengan makhluk yang paling kecil. Ternyata kau bisa melihatku, kau bisa membaca penyamaranku. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa Ta'ala masih melindungi kami. Ya, Saya sudah tahu, Raja, apa yang sedang kalian rencanakan. Dan tentunya, perkenalkan, saya Probo. Dan ini saudara saya Topik. Dan ini juga saudara saya namanya Mas Arya. tidak perlu kau jelaskan. Tapi sebelumnya, siapa nama Tuan Raja? Diriku adalah Sakatunara. Sakatunara. Baiklah Tuan Raja Sakatunara. Kami tahu tujuan kalian melakukan kerusakan yang ada di tempat ini. Kalian ingin membangkitkan iblis yang bernama Aban dan Bukan. Iblis yang membawa kehancuran. Pada tempat yang dipijaknya akan hancur seketika. Bukankah Memang itu merugikan? Bukankah itu sudah menyalahi kodrat Tuan Raja? Kami tidak peduli kodrat. Hentikan itu Tuan Raja. Tidak akan diriku hentikan. Hentikan semua itu. Kau tidak bisa semena-mena mengatakan itu kepadaku. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tahu kau kuat Tuan Raja. Kau hebat. Ada Mas Rik. Mundur Mas Rik. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bisa apa kau sekarang, Probo? Keluarkan semua kekuatanmu, wahai Raja. Jika memang engkau mampu mengalahkan. Baiklah. Jadi, ini akhirnya
Aku yang selama ribuan tahun ditakuti bangsa jin. Aku yang disembah oleh kerajaan-kerajaan gaib. Aku yang mampu membuat manusia sujud. Hanya dengan bisikan. Kini dikalahkan oleh manusia sepertimu. Tidak ada manusia biasa yang mampu mematahkan singgasanaku seperti ini. Namun, kau bukan manusia biasa. Ya. Tuan Raja, aku hanya manusia biasa dan kami semua yang tidak biasa hanyalah pertolongan Allah kepada hamba yang masih mau bersandar kepadanya. Dan tunduk mengajar. Aku muak dengan kata-kata itu. Sejak dahulu kami bangsa jin hanya diperintah untuk tunduk. Tunduk, patuh, diam, menerima. Sedangkan manusia terus diberi kesempatan. Lihat dunia kalian penuh dosa, pengkhianatan, penuh darah. Tetapi Tuhanmu tetap membuka pintu ampunan untuk mereka. Sedangkan kami, sekali kami tersesat, kami dilempar menjadi bangsa terkutuk. Salah memahami kasih sayang kamu. Itu para tentang lagi. Jangan ajari aku tentang Tuhan. Aku telah melihat ribuan nabi datang dan pergi. Aku melihat manusia berdoa saat susah, lalu melupakan Tuhannya saat kenyang. Aku melihat anak membunuh ayahnya demi warisan. Aku melihat ulama menjual ayat demi kekuasaan. Aku melihat orang-orang suci diam ketika kezaliman merajalela. Dan setelah semua itu, Tuhanmu masih memanggil mereka dengan sebutan hambaku. Lucu sekali. Yang salah adalah manusia yang diberi kebebasan tetapi memilih cara yang dan sama. Makhluk bangsa jin seperti Tuhan diberi kebebasan tetapi memilih jalan yang Kebebasan. Tidak ada kebebasan. Semuanya sudah ditakdirkan. Jika memang Tuhan tidak ingin aku menjadi seperti ini, mengapa? Mengapa aku diciptakan memiliki api yang penuh amarah? Mengapa aku dilahirkan di bangsa jin yang sejak awal dipenuhi kesombongan? Mengapa? Mengapa aku dipertemukan dengan kitab-kitab terlarang? Mengapa? Mengapa aku dipertemukan dengan nama agung itu? Apollyon. jadi benar. Kau ingin membangkitkan iblis Abandon atau Apollyon? Katakan, Pak Raja. Abandon. Raja kegelapan yang dikunci sejak ribuan tahun. Dia satu-satunya makhluk yang berani menolak langit. Dia tidak tunduk. Dia tidak menangis meminta ampun. Dia melawan takdir. Itulah Tidak. Itulah kemerdekaannya.
Kalian manusia terlalu takut untuk berpikir. Kalian menyebut pembangkangan sebagai dosa karena kalian takut menghadapi kebebasan. Aku bosan melihat bangsa jin hidup seperti budak ketakutan. Aku ingin membangkitkan Apollyon agar langit kembali gemetar. Agar dunia tahu bahwa ada makhluk yang tidak mau sujud. Wahai Tuan Raja, silakan. Kau menyebut kesombongan sebagai katakan. Dan kau menyebut ketundukan sebagai kemuliaan. Karena memang itulah kemuliaan. Coba lihat dirimu sekarang, wahai Tuan Raja. Kau memiliki raja besar, pasukan yang banyak, ilmu hitam yang membuat makhluk berlutut. Tapi hatimu kosong bukan? Kau tidak sedang mencari kebebasan, kau hanya sedang melampiaskan kecewa pada Tuhan. Katakan apa? Aku kecewa. Kau tidak tahu apa yang kulihat selama ribuan tahun. Aku melihat anak jin dibakar karena menolak menyembah iblis. Aku melihat manusia memanggil bangsa kami untuk dijadikan budak pesugihan. Aku melihat para dukun memaksa jin-jin kecil menjadi tumbal. Dan Tuhan diam. Bukan diam, tapi memberi waktu. Menungganlah. Waktu untuk apa? Waktu agar manusia dan bangsa lain sadar. Karena jika Allah menghukum seluruh makhluk saat itu juga, tidak ada satupun yang akan. Omong kosong. Tidak, Tuhan. Kau hanya terlalu lama memandang dunia dari luka. Orang yang hatinya dipenuhi kebencian akan melihat hujan sebagai banjir, akan melihat cahaya sebagai ancaman, akan melihat kasih sayang sebagai kelemahan. Dan kau, apa yang membuatmu begitu yakin kepada Tuhanmu? Kehilangan, penderitaan, pengkhianatan. Allah Akbar. Apakah kau belum cukup merasakan pahitnya dunia? Kami pernah hancur, Tuan Raja. Kami pun pernah kecewa. Kami pun pernah merasa doa tidak pernah dengar. Tetapi semakin kami berjalan, kami sadar satu hal. Bukan Tuhan yang meninggalkan makhluknya. Makhluknya lah yang terlalu sibuk mengejar dunia. Sampai lupa mendengar panggilan langit. Wahai Tuan Raja. Kalimat-kalimat indah, tetapi tidak mengubah kenyataan bahwa dunia tetap dipenuhi penderitaan. La haula wala quwata illa billah. Karena dunia memang bukan surga, Tuhan. Kesalahan terbesar bangsa iblis adalah mengira dunia harus selalu mengikuti keinginannya. Dan kesalahan terbesar dirimu, Tuan Raja, adalah membenci Tuhan hanya karena hidup tidak berjalan sesuai maumu, Tuan Raja. Bukankah begitu? Jadi menurutmu, aku salah karena ingin melawan takdir. Kau salah karena merasa dirimu lebih tahu daripada Allah yang menciptakan alam ini. Aku hanya ingin bangsa jin tidak lagi diinjak, Bopo. Apakah dengan cara membangkitkan Apollyon atau Abaddon, makhluk yang bahkan ingin menghancurkan seluruh alam,
Itu bukan perjuangan, wahai Tuan Raja. Itu dendam yang berubah menjadi kegilaan. Pikirkanlah. Apandon menjanjikan kebebasan. Ya, iblis selalu menjanjikan kebebasan. Tetapi, apakah Tuan Raja tahu ujungnya adalah perbudakan paling gelap? Lihat para pengikut iblis, Tuan. Mereka merasa bebas, padahal diperbudak hawa nafsu. Mereka merasa kuat, padahal hidupnya dikendalikan amarah. Mereka merasa melawan Tuhan, padahal sebenarnya mereka hanya kalah melawan diri sendiri, Tuhan. Seperti halnya engkau, Tuan Raja. Kalau begitu, mengapa Tuhan masih memberiku hidup setelah semua dosaku? Perlu kau ingat, Tuhan, dan kau resapi, karena pintu taubat belum ditutup. Aku taubat. Makhluk sehitam, aku masih pantas kembali. Selama nafas belum berhenti, langit belum menolakmu, wahai Raja. Dan jika aku tetap ingin membangkitkan Abandon, Kalau begitu, Tuan Raja, bukan hanya kerajaanmu yang hancur, tetapi hatimu akan menjadi pintu bagi neraka yang kau bangun. Fahamilah itu. Probo, Ya, apa Tuan Raja? bagaimana caranya makhluk yang terlalu lama membenci Tuhan bisa belajar mencintainya kembali? Apakah kau mau mendengarku berbicara, Tuan Raja? Katakan, jawab. Jawab. Ya, Turunkan egomu, Tuan Raja. Dengarkan baik-baik. Mulailah dengan berhenti menyalahkan, ya Tuan Raja, atas semua luka yang dibuat oleh dirimu sendiri. Karena Tuhan tidak pernah memerintahkan makhluk menjadi zalim, tidak pernah memerintahkan jin menjadi sombong. Ia menghancurkan dunia. Bukan kehendak Tuhan, Tuan Raja, tetapi kesombongan makhluk yang ingin menjadi seperti Tuhan. Itulah kesalahannya. Tuan Raja, jika kau ingin bertobat, aku ingin bertanya terhadapmu, Tuan Raja. Saya mendapati isyarat, Tuan Raja. Siapakah sebenarnya 7 raja yang bersekutu demi membangun kembali kegelapan Abandon? Dengan cara apa kalian yang menguasai tahta-tahta megah justru sudi bersujud pada kuasa sang pembinasa, Tuan Raja? ketahuilah, nama-nama mereka bukanlah nama yang berdengung di lembaran sejarah duniamu. Kami adalah penguasa yang berjalan di antara bayang-bayang. Mereka adalah raja, Dewata Alambi, Terus, Tuan Raja. Raja Nogosekor, Raja Jolosutro, Raja Condromowo, Raja Brajomusti, Raja Samudrogeni, dan aku sendiri, penguasa tempat kau berpijak saat ini. Baiklah, Tuan Raja. Ceritakan kepadaku dengan kejujuran hatimu. Dengarkan, Probo. Ribuan purnama yang lalu, kami tidaklah sekotor ini. La haula wala quwata illa billah. Kami dahulu adalah penjaga amanah agung oleh seorang manusia yang amat alim. Seorang kekasih langit yang bernama Syekh. Syekh siapa, Tuan Raja?
Dia adalah Syekh Mazhab. Syekh Mazhab. Apakah dia adalah Syekh Mazhab Al-Mu'alim? Benar. Dialah sang pemegang pusaka langit. Pusaka langit yang sah. Sebuah rahasia agung yang dahulunya diturunkan langsung oleh malaikat Harut dan Marut di tanah Babel. La haula wala quwata illa billah. Syekh yang mulia itu membagi pusaka tersebut, memberikan bagiannya satu demi satu kepada setiap kerajaan kami untuk dijaga secara adil. Namun, keindahan itu runtuh seketika saat waktu menjemput sang Syekh ke haribaannya. Allah. Setelah ia meninggal, kabut kegelapan mulai merayap di hati kami. La haula wala quwata illa billah. Rasa saling curiga, benih-benih tak percaya, dan ketakutan akan dikhianati mulai membakar dinding-dinding istana kami. La haula wala quwata illa billah. Kami merasa kerajaan lain akan menyerang dan merebut bagian pusaka yang kami jaga. Karena ketakutan dan keserakahan itulah setiap kerajaan kini berambisi untuk saling mengungguli. Bersiap meluncurkan perang total dan demi membangkitkan kejayaan serta kekuasaan mutlak atas kerajaan lainnya. Allah Akbar. Kami berpaling pada kegelapan. Kami memilih jalan terkutuk dengan memanfaatkan bantuan kekuatan para raja iblis. Allahu Akbar. Sungguh sangat ironi yang teramat sangat berarti, wahai baginda. Pusaka yang sejatinya diturunkan dari kesucian langit melintasi tangan para malaikat dan kekasihnya, ini justru menjadi sumbu yang menyalakan api keserakahan, baginda. Saling curiga telah membutakan mata batin para penguasa. La haula wala quwata illa billah. Namun Tuan Raja, tidaklah kalian sadar, membawa Abandon kembali ke dunia ini bukan sekedar memenangkan peperangan antara kalian, melainkan mengundang kehancuran mutlak yang tidak akan menyisakan tahta bagi siapapun, termasuk bagi panjenengan, Tuan Raja. Kau berbicara dengan logika manusiamu yang sempit, Probo. Kau tidak merasai bagaimana rasanya hidup dalam keabadian yang dicekam ketakutan. Ketika Syekh yang agung itu tiada, kekosongan yang ditinggalkannya terlalu besar. Pusaka langit yang ada di tangan kami memancarkan energi yang teramat dahsyat. Saling tarik-menarik, sekaligus saling menolak. Setiap malam, singgasanaku bergetar, membisikkan bahwa di luar sana, Raja Dewata Alambe sedang menghimpun kekuatan badai untuk meruntuhkan gerbang istanaku. Allahu Akbar. Di sudut lain, Raja Samudro Geni telah menyiapkan lautan api untuk menenggelamkan peradaban kami. Kecurigaan itu bukan lagi sekedar prasangka. Ia telah menjelma menjadi kutukan nyata yang mencengkram kewarasan kami. Hingga akhirnya keputusasaan menuntun kami pada kegelapan. Pertemuan rahasia pun digelar di batas jagat yang tak tersentuh cahaya. Tujuh raja
7 ego dan 7 ketakutan berkumpul, kami menyadari bahwa pusaka langit ini tidak akan pernah bisa menyatu kembali secara damai selama ego masih bertahta. Maka muncullah sebuah fakta terkutuk. Allahu Akbar. Jika langit tak lagi mengirimkan utusannya untuk menuntun kami, maka kamilah yang akan menjemput penguasa dari kedalaman jurang maut. Allahu Akbar. Abaddon, sang pembinasa, dipilih bukan karena kami mencintai kehancuran, melainkan karena hanya kekuatannya lah yang mampu memutus rantai kebuntuan ini. Allahu Akbar. Kami berniat menggunakan kekuatannya sebagai senjata pamungkas. Siapapun raja yang berhasil menjinakkan sang iblis terlebih dahulu, dialah yang akan menggenggam seluruh pusaka langit dan menjadi penguasa tunggal atas seluruh alam gaib. La haula wala quwata illa billah. Ini tindakan Abaddon, Tuan. Kamu sedang berselimut di dalam ilusi yang teramat pekat, Tuan Raja. Tuan Raja, Abaddon bukanlah bidak catur yang bisa kau gerakan sesuka hati di atas papan kekuasaan kalian. Dia adalah entitas kehancuran primordial, mutlak. Bagaimana mungkin makhluk yang tercipta dari kegelapan mutlak sudi mendengarkan perintah dari para penguasa yang bahkan tidak mampu menguasai ketakutan di dalam dada mereka sendiri, wahai Tuan Raja? Apakah kalian tidak berpikir bahwa pusaka langit yang diberikan oleh sang syekh itu sebenarnya adalah ujian kesetiaan dan kalian telah gagal pada ketukan pertama setelah kepergiannya? Pikirkan, Tuan Raja. Cukup, manusia. Lidahmu terlalu tajam untuk mengadili kaum kami. Kami telah melangkah terlalu jauh dan darah kutukan telah terlanjur ditumpahkan di atas altar kebangkitan. Ritual itu telah dimulai di 7 penjuru mata angin. Raja Condromowo sedang merapal mantra penjerat sukma. Allah Akbar. Sementara Raja Brajamusti menempas segel besi hitam untuk membuka gerbang dimensi bawah. Allah Akbar. Nah, Kami tahu resikonya. Kami tahu bahwa Abaddon adalah badai yang akan menyapu bersih. Namun bagi kami, mati hancur bersama sang iblis jauh lebih terhormat daripada hidup dalam kehinaan. Allah. Berlutut di bawah kaki kerajaan lain karena kami kalah cepat dalam menabuh genderang perang. Sekarang katakan kepadaku, wahai Probo, setelah kau mendengar rahasia yang menggentarkan tiang-tiang langit ini, apakah kau datang sebagai penghenti kutukan atau justru kau hanyalah sebutir debu yang akan ikut lumat dalam pusaran amarah kami? La haula wala quwata illa billah. Lihatlah baik-baik, Tuan Raja. Minum sampai Apa yang akan kau perlihatkan? kau telah salah jalan, Tuan Raja. Pantas saja. Di tempat kami akan terjadi musim kemarau yang panjang, Tuan Raja. Karena semua itu ternyata adalah ulah kalian. Kalian telah salah langkah. Kalian membangkitkan iblis yang membawa kehancuran
Tuan Raja, apakah kalian berpikir kalian akan mengalahkan iblis abal itu dengan pusaka langit yang kalian pegang? Tentu, kami sangat meyakini akan hal itu. Namun perlu kau ingat, Tuan Raja, bukankah pusaka langit tidak akan bekerja di tangan makhluk-makhluk zolim sepertimu? Diriku tidak peduli. Diriku hanya meyakini bahwa kami bisa menggunakan. Walaupun mati, daripada kalian tunduk di bawah kerajaan yang lain. Seperti itu. Ya, Kau salah, Baginda. Kau salah. La haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kerajaan yang lebih besar daripada kerajaan agung yang Allah miliki. Kita hanyalah makhluk ciptaannya. Mengabdilah kepada Sang Pencipta yang sesungguhnya. Bukankah kau tahu itu? Jika memang kau benar-benar murid dari Syekh, Masyab. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izinmu ya Allah, jika memang kami diberikan amanah ini, berikanlah cahaya terang pada kami, agar kami bisa meredam iblis yang telah bangkit ya Allah. Apa itu? Aku ingin mendapatkan informasi lebih darimu, wahai Tuan Raja. Masuklah engkau ke dalam cincinku. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mengerikan, teman-teman. Ini sangat mengerikan sekali. Mudah-mudahan misi yang kita hadapi ini kami tidak akan menemui halangan. Wahai Tuhanku, jadilah mata-mata untuk diri. Beritahu saya tentang informasi yang ada di Kafaya Insya. Nanti kita saling